adik-adik semua. Wah, adik-adik semua terlihat bersemangat ya, memperlihatkan senyumnya yang ganteng dan cantik, duduknya yang rapi. Pasti udah pada siap nih untuk sekolah minggu hari ini. Bener banget tuh Kak Olin. Kira-kira ada yang tahu nggak tema hari ini apa? Tema pada hari ini adalah tugas sebagai pengikut Yesus. Sekarang kita mau ngapain nih Kak Olin? Yuk, sekarang kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, yes. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, yes. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, yes. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, yes. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, yes. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, yes. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Gimana nih tadi puji-pujiannya? Seru kan ya? Sebelum kita akan melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Doa akan dipimpin oleh Kakak Olin. Kita tundukkan kepala, lipat tangan, dan tutup mata. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan yang telah Kau berikan kepada kami. Sekarang kami mau mendengarkan sabdamu. Buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerimanya dengan penuh sukacita. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik.
Hai, selamat pagi sahabat Bia, selamat Paskah. Semoga Paskah tahun ini membuat kita semakin solidaritasnya sangat tinggi. Nah, sahabat Bia, minggu kemarin hari Sabtu kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Thomas. Terus kita memuji Tuhan, terus kita bernyanyi, terus ketemu dengan kakak pembina melalui Zoom. Coba Ibu sampai lupa loh wajah-wajahnya, pangling semuanya, pada gede-gede semua, pada sehat-sehat semua. Ibu senang loh lihatnya. Sebenarnya Ibu kangen sekali setelah melihat Sobat Bia semuanya dalam pertemuan Zoom pasca hari Sabtu kemarin. Ibu rasanya senang sekali. Nah, hari ini kita mau mendengar firman Tuhan yang diambil dari, ayo siapkan kitab sucinya. Diambil dari Lukas 24 ayat 44 sampai ayat 48. Biasa Ibu minta bantuan anak bina iman untuk membacakan firman Tuhan. Ibu minta bantuan Albert ya untuk membacakan firman Tuhan. Silakan Albert. Bacaan firman Tuhan diambil dari Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 48. Begini isi firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Terima kasih Albert udah membantu Ibu membacakan firman Tuhan. Nah, dari bacaan Lukas tadi dikatakan bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku tuh Yesus ya, tentang aku dalam kitab Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Lalu Yesus membuka pikiran para muridnya supaya mengerti kitab suci. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Kemudian dalam namanya berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan ke segala bangsa mulai dari kota Yerusalem. Nah, kamu adalah saksi dari semuanya. Nah, kita sebagai saksi semuanya bahwa kita harus menjadi pengikut Kristus yang mengerti kitab suci. Dan kita harus percaya bahwa Yesus mau menderita untuk kita sehingga bangkit. Tapi kadang-kadang kita berat untuk mewartakan sabda-sabda Yesus yang ada tertera di kitab suci. Kita banyak keperluan, banyak kepentingan, banyak alasan lah untuk menjadi saksi Kristus. Nah, Sobat Bia, untuk menjadi saksi Kristus ada loh cara yang simple. Contohnya nih, kalau kita mau berbuat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, itu orang pasti akan
mengikuti kita. Dan mereka akan menyaksikan bahwa kita adalah pengikut Yesus yang sangat setia. Ibu punya cerita loh, ada seorang nenek waktu itu di Bina Iman Marga Asih ada seorang nenek itu bilang dia dulu agamanya bisa dibilang ya pokoknya dia berbuat baik lah, tapi dia nggak tahu agamanya apa. Tapi setelah dia ikut Yesus, kemudian dia berperilaku yang baik, penuh kasih, tetangganya melihat kebaikan nenek itu. Nah, si nenek itu kemudian didatangin oleh ibu-ibu tetangganya, datang. Terus bilang ke nenek itu, si ibu yang tetangganya itu bilang ini, nenek kok kehidupannya baik, kayaknya nggak pernah marah, kayaknya damai. Terus apa sih yang membuat nenek seperti itu? Kata si nenek itu, saya mengikuti ajaran Yesus, yaitu yang penuh kasih, penuh kedamaian, yang selalu bersyukur. Kemudian ibu itu yang tetangganya itu minta kitab suci. Terus kitab suci yang nenek itu punya diberikan kepada tetangganya itu. Tapi nenek itu sekarang sudah dipanggil Tuhan, dan ibu percaya nenek itu adalah orang yang sangat baik, dan ibu percaya nenek itu dalam nama Yesus masuk surga. Nah, sahabat Bia, mau gak jadi saksi Kristus dengan berperilaku penuh kasih, berperilaku baik, seperti lagu Aku Bangga Jadi Anak Katolik. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, bangga dan bahagia jadi anak Katolik. Lagunya itu, nah resapi lagu itu supaya Sobat Bia bisa menjalankan menjadi saksi Kristus yang hebat. Ya, itu pesan ibu. Nah, Sobat Bia, firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini. Sekarang kita lanjut ke kreativitas. Dadah. Kreativitas kali ini Kak Tere tidak akan mengajak anak-anak untuk membuat suatu kegiatan. Kali ini Kak Tere mau mengajak anak-anak untuk menjadi saksi Kristus. Bagaimana caranya anak-anak menjadi saksi Kristus? Nah, anak-anak harus melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah Tuhan ajarkan kepada anak-anak. Jadi seperti membantu orang tua tanpa diminta atau menjagai adik tanpa diminta. Nah, nanti orang tua dapat memberikan foto ataupun video ketika anak-anak menjadi saksi Kristus. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan kreativitas hari ini ya. Kakak Tere tunggu di grup. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan menutup perjumpaan kita pada hari ini. Kita mau berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati perjumpaan online kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Bapa, sebentar lagi kami akan mengakhiri perjumpaan online kami hari ini.
Kiranya Engkau memberkati dan melindungi kami hari ini, esok, dan seterusnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.